Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Marwa Meldia akan mempresentasikan jawaban UTS Digital Marketing. Yang pertama itu secara garis besar presentasi. Kali ini yang pertama clustering dan personal label. Yang kedua online STP dan online new value proposition, dan yang terakhir adalah marketing mix 8P. Yang pertama itu clustering dan personal label. Yang pertama itu planner. Maria seorang wanita berumur 35 tahun yang sudah menikah dengan pendidikan akhir S3. Maria seorang pegawai swasta dan memiliki pendapatan sebesar 8 juta. Ia menyukai iklan dalam hal promosi dan ia lebih mementingkan testimoni terhadap suatu produk yang akan dibelinya. Maria suka membuka dan bermain TikTok. Ia sering bertransaksi dalam home improvement sebesar sekitar 16 juta. Maria juga sering membeli obligasi dengan catatan transaksi sebesar sekitar 206 juta. Selanjutnya yaitu elektronik entusias bernama Madi, seorang pria berumur 30 tahun yang sudah menikah dengan pendidikan akhir S3. Ia seorang profesional dengan pendapatan sekitar 8 juta dan ia memiliki deposito sebesar 112 juta. Ia menyukai promosi dengan word of mouth. Dalam membeli produk, ia lebih memperhatikan produk yang mempunyai jaminan. Ia lebih sering membuka LinkedIn. Ia lebih banyak bertransaksi dalam hal elektronik dengan sebesar sekitar 7 juta. Yang ketiga adalah edukator bernama Lydia, seorang wanita berusia 35 tahun yang sudah bekerja sebagai pegawai swasta dengan pendidikan akhir S3. Ia memiliki pendapatan sebesar 8 juta. Ia menyukai promosi dengan melalui influencer. Ia lebih tertarik pada produk dari full address dan contact number. Ia sering menggunakan Facebook. Ia banyak melakukan transaksi pada education sebesar 23 juta rupiah. Ia juga sering bertransaksi pada reksadana sebesar 286 juta rupiah. Yang keempat yaitu traveler bernama Mail, seorang pria yang berusia 34 tahun yang sudah menikah. Ia seorang profesional dengan pendidikan terakhir yaitu S2. Ia seorang pegawai BUMN dengan gaji sebesar 8 juta rupiah. Dan ia memiliki KPR kredit pemilik rumah sebesar 4 miliar rupiah. Ia menyukai direct email dalam hal promosi. Ia sangat memperhatikan rating pada suatu produk dan ia sering menggunakan Facebook. Transaksi yang ia sering lakukan yaitu pada travel service dengan sebesar sekitar 3 juta rupiah. Yang kelima yaitu foodies. Bernama Raka, seorang pria berusia 35 tahun yang sudah menikah. Ia seorang profesional dengan pendidikan akhir yaitu S3. Ia memiliki pendapatan sekitar 8 juta rupiah dan memiliki tab reguler sebesar 60 juta rupiah. Ia menyukai public relation dan full address and contact number dalam hal promosi. Ia sering menggunakan application. Ia sering bertransaksi pada food and grocery sebesar 6 juta rupiah. Selanjutnya yang keenam yaitu ada entrepreneur bernama Vicky, seorang pria berusia 35 tahun yang sudah menikah. Ia seorang wiraswasta dengan pendidikan akhir yaitu S1. Ia memiliki pendapatan sebesar 8 juta rupiah dan memiliki mikro sebesar 81 juta rupiah. Ia lebih memilih influencer dan award dalam hal promosi. Ia sering menggunakan application. Ia juga sering bertransaksi pada entertainment sebesar 3 juta rupiah. Selanjutnya yaitu online shopper bernama Bila, seorang wanita berusia 35 tahun yang sudah menikah. Ia seorang profesional dengan pendidikan akhir yaitu S1. Ia memiliki pendapatan sekitar 8 juta rupiah dan memiliki tab bisnis sebesar 720 juta rupiah. Ia lebih memilih browser dan testimoni dalam hal promosi. Ia sering menggunakan TikTok. Ia sering bertransaksi pada apparel sebesar sekitar 4 juta rupiah.
Yang kedelapan adalah hangouter bernama Madi, seorang pria berusia 35 tahun yang sudah menikah. Ia seorang profesional dengan pendidikan akhir yaitu S1. Ia memiliki pendapatan sekitar 8 juta rupiah dan memiliki kredit tanpa agunan sebesar 64 juta rupiah. Ia lebih memilih brosur, influencer, dan endorse dalam hal promosi. Ia sering menggunakan website, ia sering bertransaksi pada restoran sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya yang kesembilan yaitu adalah telekomunikator bernama Izar, seorang pria berusia 35 tahun yang sudah menikah. Pekerjaannya yaitu seorang pegawai BUMN dengan pendidikan akhir yaitu SMA. Ia memiliki pendapatan sekitar 8 juta rupiah dan memiliki asuransi sebesar 10 juta rupiah. Ia lebih memilih sponsorship dan community link dalam hal promosi. Ia sering menggunakan Instagram, ia sering bertransaksi pada telecommunication sebesar 1 juta rupiah. Yang terakhir yaitu healthy person bernama Asmi, seorang wanita berusia 35 tahun yang sudah menikah. Ia seorang profesional dengan pendidikan akhir yaitu S3, memiliki pendapatan sekitar 8 juta rupiah dan memiliki kartu kredit sebesar 34 juta rupiah. Ia lebih memilih public relation dan award dalam hal promosi. Ia sering menggunakan marketplace, ia sering bertransaksi pada health sebesar 3 juta rupiah. Selanjutnya yaitu segmentation, targeting, positioning, dan value proposition. Yang pertama, target persona yang saya pilih yaitu Vicky, seorang entrepreneur. Ia merupakan warga negara Indonesia berusia 35 tahun. Pekerjaannya yaitu wirausaha atau wira swasta dengan penghasilan 8-15 juta, mempunyai usaha minimal 2 tahun, lebih sering menggunakan aplikasi, menyukai award, dan lebih menyukai influencer dalam hal mengambil keputusan pembelian. Segmentation dari produk mikro kredit usaha mikro Bank Mandiri, yaitu geografiknya yaitu produk KUM kredit usaha mikro Bank Mandiri dapat dijangkau oleh seluruh pengusaha mikro di Indonesia. Demografiknya warga negara Indonesia berjenis kelamin pria atau wanita berusia 21-60 tahun, pekerjaan wira swasta atau wirausaha atau yang mempunyai UMKM. Pendapatan sekitar 8-15 juta. Behaviornya yaitu belum memiliki kredit, yang membutuhkan pembiayaan dalam usahanya dan membutuhkan modal kerja. Selanjutnya adalah targeting dan positioning. Targeting pada produk KUM kredit usaha mikro Bank Mandiri yaitu kelompok UMKM berpasar tradisional dan pengusaha individual atau individual yang terbiasa menggunakan badan hukum, pekerja dan pemilik usaha yang memiliki usaha minimal 2 tahun, yang memerlukan pembiayaan pada usahanya, belum pernah memperoleh fasilitas kredit atau sudah pernah menerima kredit yang dengan lancar dan tidak bermasalah. Positioning produk ini Bank Mandiri dalam mempromosikan sebagai lembaga keuangan yang tugas pokoknya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat guna memberikan berbagai fasilitas dan jasa kepada masyarakat yang membutuhkan modal kerja atau modal usaha. Selanjutnya yaitu New Value Proposition pada produk KUM kredit usaha mikro, yaitu mempermudah pengusaha mikro untuk membiayai kebutuhan usaha produktif dengan proses kredit yang cepat dan mudah. Agunan berupa objek yang dibiayai dan fixed asset. Angsuran tetap setiap bulannya. Mudah diakses di website official Bank Mandiri, dapat melakukan pendaftaran lewat online atau digital. Lalu, knowledge produk memberikan informasi yang luas ke calon nasabah. Selanjutnya yaitu marketing mix 8P. Ada product, price, place, promotion, people, process, physical evidence, dan partnership.
Selanjutnya yaitu produk. Produk start yaitu produk menjangkau orang yang sesuai dengan klaster fikih yang seorang wira swasta. KIP tetap menjadi produk kredit usaha mikro dengan pencairan dana yang cepat dan mudah. Stop produk yang tidak menjangkau orang yang sesuai dengan klaster fikih yaitu seorang wira swasta. Price start angsuran dapat dilakukan di website resmi Bank Mandiri. KIP kredit limit hingga 200 juta rupiah dengan suku bunga yang flat dan fix selama jangka waktu kredit. Stop angsuran dilakukan secara langsung. Selanjutnya yaitu Flash Start membuat aplikasi untuk produk kredit usaha mikro Bank Mandiri. KIP tetap tersedia di kantor cabang-cabang di Indonesia. Stop pengajuan yang harus datang langsung ke customer service di kantor. Promotion Start melakukan promosi melalui direct email atau email blast. KIP tetap melakukan promosi di iklan. Stop melakukan promosi secara tradisional. People Start melakukan kolaborasi antar divisi marketing dengan divisi IT untuk membuat aplikasi yang informatif dan menarik. KIP membuat pekerja yang sangat mengetahui knowledge produk. Stop mempunyai pekerja yang tidak kompeten. Proses yaitu yang pertama, Start memberikan tata cara dan ketentuan untuk mengajukan KUM atau kredit usaha mikro yang terdapat pada aplikasi atau website. Selanjutnya, KIP terdapat syarat pengajuan KUM di website resmi Bank Mandiri. Stop memberikan atau meletakkan brosur tata cara pengajuan pada offline atau di kantor cabang. Physical Evidence Start yaitu menyediakan platform award kepada nasabah yang loyalitas terdapat di aplikasi. KIP menyediakan platform Mandiri Chat di website resmi Bank Mandiri. Stop memiliki tempat untuk peletakan brosur atau form di kantor offline. Dan yang terakhir yaitu partnership. Start melakukan kerjasama dengan aplikasi Gojek atau Grab atau Marketplace untuk melakukan iklan produk kredit usaha mikro di aplikasi tersebut seperti pop-up. KIP bekerja sama dengan OJK dan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Stop bekerja dengan lembaga non-digital base. Sekian presentasi dari saya. Bila terdapat salah kata mohon dimaafkan dan terima kasih.